lagi hanya masuk notifikasi dari HP. Kalau di Indonesia kurang akurat karena di Indonesia ini kan belum semua kalangan punya handphone, termasuk kayak lansia. Saya mewawancara Bapak Kita mau diwawancara apa poinnya? Berapa pertanyaan? Jadi memang ada kajiannya kayak sebenarnya tadi ya. Oke, model saja bisa. di sini aja kan? Sini aja. Ada di sini dulu, panas ya kan? Jadi kami mau nanya bagaimana pendapat Bapak jika dikembangkan sebuah smart evacuation pole ini itu yang dapat memberikan arah otomatis seperti posisi suara dan bentuk arah pada saat bencana, itu kira-kira ide kami ini realistis nggak untuk dikembangkan untuk masa depan nanti? Sangat realistis kalau untuk masa sekarang, karena memang itu sangat dibutuhkan. Sebenarnya nanti ada kaitannya dengan mitigasi. Nanti memang mitigasi bencana itu perlu. Maka kalau misalnya ada seperti ini, bisa lebih bagus. Berarti keselamatan bisa lebih ditingkatkan. Karena di tiang itu nanti kayak ada semacam instruksi apakah dari kan itu dari sensor yang kami apakah hal itu sangat berbahaya, tingkat berbahayanya itu sedang atau harus waspada aja. Ya kayak di Jepang kan udah ada tuh teknologi seperti itu. Pakai basis sirine, contoh dia pakai 3 mode suara. Bukan kalau suara pertama apa, suara kedua apa, suara ketiga itu apa. Itu nanti kalaupun itu dibuat teknologi itu ada, nanti kan tinggal sosialisasinya. Sosialisasikan aja. Ketika memang disosialisasikan secara baik, masyarakat sudah mengerti, udah paham, mungkin mitigasinya berjalan dengan baik. Menurut Bapak, apakah inovasi ini berpotensi membantu mengurangi resiko korban bencana? Itulah bicara mitigasi tadi kan. Mitigasi itu kan meminimalisir resiko. Resikonya apa? Nyawa, atau benda, pastilah sangat bermanfaat. Nah kalau misalnya memang betul-betul bisa direalisasikan. Cuman mungkin mitigasi ini ada banyak, mitigasi bencana ada banyak. Bencananya apa dulu, ya kan kajiannya bisa contoh gempa, ya kan tsunami. Jadi mau yang mana biasanya kalau mau membuat itu harus fokus. Jadi fokusnya kemana? Ambillah dulu sebidangnya. Tergantung daerah masing-masing. Iya, contoh daerah rawan longsor itu berarti kan daerah kayak pantai barat kalau di Sumatera berarti daerah pantai barat Sumatera. Kalau pantai timur kan banjir berarti. Jadi harus tahu dulu nih lokasinya, ya kan? Baru tahu mitigasi apa. Harus ada fokusnya dulu. Iya, karena tidak semua tempat itu sama kan ada. Kalau di geografi kan ada kajian ruang ya kan, kemudian ada lingkungan yang mana mau pakai. Selanjutnya Pak, jadi dari semua itu apa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi jika sistem seperti ini itu diterapkan di Tantangan terbesarnya, yang merealisasikannya. Itulah tantangan terbesar. Banyak orang pintar di Indonesia, teknologinya juga mungkin ada yang udah dikembangkan, tapi belum tentu dipakai. Sistem demokrasi kita bagaimana? Sekarang para pimpinan setuju nggak untuk menggunakan itu? Mau nggak? Harus ada dukungan juga dari Ya pasti harus ada dukungan dari stakeholder terkait. Kalau misalnya secanggih apapun alat yang kita temukan, kalau misalnya nanti pemerintah nggak mendukung itu, ya nggak akan terrealisasi. Secanggih apapun alat yang kamu buat, jadi tetap harus ada dukungan-dukungan dari itu. Tapi kalau misalnya kamu bisa, sekarang kan zamannya udah gampang medsos, ya kan? Kalau kamu sosialisasikan di medsos, kemudian nanti respon dari masyarakat itu positif, kayaknya nanti mereka pun juga akan melihat itu. Sekarang gitu, no viral no justice katanya kan. Jadi viral dulu, jadi kalian kasih dulu bahwa teknologi ini benar-benar bermanfaat, baru nggak bisa nanti dilirik. Nah, itu pun kalau Pak. Jadi itu ada pertanyaan kami. Makasih sudah menonton. Terima kasih ya Pak.